apa rasanya 30-40 dengan segala macam dinamika kehidupan. Sempat hopeless sama love gak? Iya dong. Aku yang kayak, is that really the one? Karena aku ketemunya salah melulu. Terus begitu pun aku udah ketahu aku maunya apa, dating yang kayak, kok gak ada yang kayaknya rasanya. Kadang-kadang orang baru 1 kali 2 kali gagal aja udah kayak, wah fuck the world gitu kan. Apa itu cinta? Aku tidak percaya Keep cinta. trying tapi ngelihat ke dalam gitu. Trying and, oh it doesn't work. Mungkin dia begini, tapi karena akunya juga begini gitu loh. Itu sih. Jadi mungkin bukan keep trying finding the one, keep trying finding yourself. What dating in 40s look like? Kalau 20-30 online masih banyak yang posisinya masih sama, masih single, belum pernah married segala macam. When you're at your 40s and then you're trying to meet people online, then you suddenly meet a bunch of people yang buat cewek-cewek yang alpha nih ceritanya ya, alpha woman untuk being vulnerable. Gitu. Nah, itu ada tips and trick gak buat alpha woman yang memang strong banget nih, kadang-kadang jadi lupa sama vulnerability-nya dia nih. Gimana sih caranya, Mbak? Halo, kembali lagi di Sapio Pato bersama dengan aku Anes dan Yaser. Lupa. Mika cuman 2 tapi kita bertiga bersama tamu spesial. Yes, betul. Jadi mic-nya sengaja satu buat tamu spesial kita, yaitu Mbak Paulina Pungki. Halo. Jadi buat teman-teman yang belum kenal Mbak Pungki, jadi izin ya Mbak, hari ini kita manggil Mbak Pungki aja. Mbak Pungki adalah CMO-nya dari Tip Tip dan salah satu figur terkemuka juga nih di dunia bisnis gitu ya. Karena pernah tampil di TV juga. Nanti boleh di-spill juga sekalian. Nah, akhir-akhir ini gitu ya, kita follow Mbak Pungki dan melihat beliau lagi sangat berbunga-bunga gitu ya. Dan kayaknya seru banget nih untuk bisa berbagi cerita dan pengalaman dengan life partnernya. Karena memang pasti ada tantangan gitu kan, dating di usia 40s gitu ya. Lalu kemudian bagaimana bisa mendapatkan partner yang mungkin paling sesuai, terutama nih kalau anak-anak zaman sekarang tuh nanyanya gini, how do you know he's the one, Mbak? Ya gitu kan. Jadi topiknya adalah bagaimana terutama dating in 40s bisa membantu kamu untuk memahami sebenarnya life partner seperti apa yang cocok dengan kamu. Langsung dari ceritanya Mbak Pungki. Dari kamu ada yang mau tambahin? Ya, aku mau nambah sedikit nanti poin obrolan kita, karena salah satu pain point yang aku rasakan nih, banyak yang anak-anak muda udah hopeless, umur 25, 27, hampir ke 30 aja udah hopeless. Sementara aku ngelihat Mbak Pungki tuh resilience banget, maksudnya kita baru kenal sih mungkin 4 tahun kali ya semenjak pandemi, tapi kan at least ada shifting yang aku lihat dari Mbak Pungki yang kayak business woman banget, wah ini killer banget nih gitu kan. Terus tiba-tiba berbunga-bunga, unyu-unyu gitu kan, jalan-jalan, bener kan? Terus tiba-tiba oke, ada something interesting di sini, karena ya aku ngeliat circle yang masih muda hopeless, tapi aku pengen tahu juga nih Mbak Pungki, pasti ceritanya sangat-sangat rich experience-nya, apa yang udah dialami sampai nggak, dalam tanda kutip, nggak nyerah nih sampai 40s, terus ketemu akhirnya. Worth it gak sih ini penantiannya? Gitu. Apa yang udah dijalanin ya kan? Dan apa aja yang dirasain selama beberapa tahun terakhir? Yes. Keren banget. Jangan menyerah. Oh belum ya, baru mulai. Kita bukan motivator ya. Oke, lupa. Oke. Nah, seperti biasa tonton terus sampai dengan habis, karena nanti kalau teman-teman yang memang udah nonton sampai habis dan bisa memberikan highlightnya gitu ya, atau key takeaways-nya dari yang udah dipelajarin sama Mbak Pungki, nanti akan ada giveaway buku rekomendasi dari Mbak Pungki. Kita spill sekarang apa nanti? Spill sekarang aja. Tadi aku ngeliat ada buku Art of War. Art of War tuh udah ada Indonesia. Tadi soalnya kita udah ngobrol sama Mbak Pungki jarang baca yang bahasa Indonesia nih gitu. Tapi Art of War sendiri kan bukunya udah legend dan udah ditranslate ke beberapa. Dan ini sebenarnya salah satu buku juga yang berperan di pernikahan aku. Oh ya? Karena pernikahan kita, aku sama Anes.
Jadi buku ini aku baca di tengah-tengah waktu itu kita mau lamaran. I see. Terus aku mengaplikasikan The Strategies of Of the Art of War. War. Wow. Iya. Oke. Nanti mungkin kita cerita-cerita Iya. di setelah Mbak Pungki lah. Mbak Pungki dulu kita gali baru ntar Iya. kesini ke Menarik, kita lagi. menarik. Iya. Ada satu strategi yang aku copy paste dan akhirnya berhasil. Wih, harus Iya. ceritain tuh. Gitu, jadi kalau yang mau dapetin buku Art of War versi bahasa Indonesia, tonton terus sampai habis, terus nanti tulis di kolom komentar insight apa aja yang kalian dapat dari conversation kita. Yes. Oke, bukunya udah, perkenalannya udah, berarti Yes. sekarang saatnya kita dengerin dulu nih ceritanya Mbak Pungki. Mbak Pungki, mungkin kita mulai dulu dari sisi karir journey kali ya, karena kalau ngelihat dari Mbak Pungki udah melanglang buana lah gitu kan dari Yeah. sisi karirnya sampai dengan menarik banget role-role-nya gitu kan, Yeah. bahkan aku inget banget. Ya, Yasser waktu kenal sama Mbak Pungki tuh karena Mbak Pungki ngajar dance meditation. Iya kan gitu. Artinya di satu sisi good in business but also at the same time you work on yourself, taking care of your well-being gitu. Yeah. Something yang menarik banget buat kita dan maksudnya role model juga lah. Nah, Yeah. boleh ceritain dikit gak sih Mbak perjalanan karirnya Mbak Pungki dan kenapa sih Mbak Pungki juga tertarik dengan I don't know like personal development or spirituality karena bukunya banyak ya. Biasanya kalau udah kenal duit udah lupa nih. Iya kan? Kalau dulu kita kuliah, kalau di tengah-tengah kuliah dapat kerjaan, terus kuliahnya ditinggalin karena Iya, udah keasikan iya, nyari duit. iya. Nah, ini kenapa bisa tetap seimbang gitu Yes. kan? Iya, iya. Oke, jadi pertanyaannya mulainya dari Karir. Karir dulu. Karir. Biar tahu nih Oke. biar tahu kalibernya Mbak Pungki seperti apa. Oke. Jadi kayak orang yang sekaliber ini tuh juga mengalami yang gua rasakan. Oke. Aku mau ngerelatin Oke. teman-teman pendengar di Mungkin sini. aku ceritain dari awal aku Please. sekolah kali ya. Jadi biar kebayang journey karirku gitu kan. Bukan cuman sebagai apa gitu kan. Dulu tuh aku S1-nya Teknik Industri di Bandung. Terus udah gitu sebelum lulus udah siap mau sidang, terus nggak lulus satu mata kuliah kalkulus. Sebelum lulus kalkulus. Tapi itu justru pertama kali di mana aku ngerasain aduh gila gitu kan, semua orang teman-temanku udah mau lulus, aku nggak bisa sidang. Jadi bukan nggak lulus, nggak bisa sidang karena ada satu mata kuliah ganjal. Nah terus tapi justru dari situ tiba-tiba karena aku harus nganggur setahun karena pelajaran kalkulusnya baru ada di tahun berikutnya, tiba-tiba ada temanku yang somehow membisikkan kita bikin coffee shop yuk. Itu kita anak-anak engineering, aku anak-anak engineering. Udah mulai berbisnis dari kuliah. Oke. Anak-anak engineering yang nggak tahu apa-apa soal bisnis, cuman waktu itu kita teman-temanku banyak anak Jakarta, kita dari Jakarta tinggal di Bandung. Pada masa itu biar kebayang ini adalah tahun 1999. Oke. 2000-an lah gitu. Jadi 25 tahun yang lalu di Bandung tuh belum ada coffee shop. Yep. Sekarang kan segala macam banyak, belum ada coffee shop. Starbucks belum masuk Bandung. Nah, kita kalau dulu tuh kongko kalau mau cari tempat nyaman paling ke lobby hotel karena gratis. Terus enak gitu kan. Dari situ bikin coffee shop yuk. Terus aku pertama kali yang bilang, "Hah? Satu, duit siapa? Dua, gimana caranya?" Kita semua nggak ngerti caranya, bukan anak bisnis. Tapi somehow itu suara nggak berhenti. Mungkin dari situ juga aku mulai kayak, kenapa ini nggak berhenti ya? Ada suara-suara 1, 2, 3 orang. Long story short, akhirnya kita bikin coffee shop. Terus it's such a hit pada masa itu. Cuman omset kita waktu itu tinggi banget. Kayak untuk anak muda yang baru mulai sesuatu itu kita bisa bilang ratusan juta 25 tahun yang lalu. Tapi untungnya negatif. Oke. Mukanya langsung. bisa? Ya itu dia, karena kita semua anak engineering yang nggak ngerti bisnis, cuman melakukan sesuatu yang based on our needs, tapi kita nggak ngerti profit and loss lah Pembukuan, basically. ya, oke. Tapi justru dari situ terus kemudian aku mikir, oh menarik juga ya doing business gitu kan. Makanya kemudian aku loncat dari background engineering, ngambil S2 ke Amerika tentang bisnis. Gitu. Jadi gara-gara pengalaman itu. Dari situ ya udah karirku bermulai di Procter & Gamble di Amerika, waktu itu di Boston, P&G, terus udah gitu balik ke Indonesia ke L'Oreal, sempat ke RH, pokoknya di bagian brand management lah selalu. Terus sempat bikin consulting sendiri juga, kemudian abis itu di retail. Intinya perjalanan karirku tuh banyak di FMCG dan retail sampai sekitar pas sebelum COVID ya, tiba-tiba ya itu ada tiba-tiba temanku yang bilang you should join this reality TV show The Apprentice. Makanya aku akhirnya
ikut di apprentice, long story short karena dijorokin dia, literally dijorokin dia. Oke. Terus abis itu Good friend biasanya kalau kayak gitu ya. iya benar, karena dia kayak dia percaya aku lebih dari aku percaya aku. Dia beneran yang kayak sini CV lo, gue masukin gitu kan. Beneran dia yang masukin, yang daftarin. Cuman of course dari dimasukin terus kan interview segala macam aku jalanin. Long story short, aku masuk di apprentice, selesai dari di apprentice sempat jadi Chief Commercial Officer untuk Harvest Group, toko kue, Bakery, ya kan. Baru berapa bulan tiba-tiba aku ditelepon sama Chatri itu hostnya di apprentice. Ownernya juga. Yes, dia CEO, co-founder, ownernya One Championship ya kan. Dia telepon, dia bilang apa kabar? Dan aku sempat bercanda kayak, oh I'm fine. Last time we met you said I'm not the one. Karena di apprentice itu tuh kalau kita dieliminasi kata-katanya adalah you're not the one. Gitu kan. Anyway, long story short dia telepon aku karena dia mau aku kerja untuk dia di Singapura. Makanya aku pindah ke Singapura, working for him for about less than 2 years. Abis itu aku MMA gitu kan? Yes. Mixed martial art. Yes. Dari retail mixed martial art. Kan? Yes. Tapi intinya selalu brand management, business, operation, sama something to do with leadership. Gitu. Nah terus terakhir my co-founder right now, Albert, CEO-nya TipTip juga sebenarnya found me gara-gara nonton Apprentice. Jadi semuanya nyambung sebenarnya nonton Apprentice. Dia hubungin aku di LinkedIn. Long story short kita berjodoh. Akhirnya aku work for TipTip sekarang. Tadi sempat ngomongin bisnis, tapi kok masih kayak masih ini itu balance kan, sama masih balance. Mungkin karena in my career path itu banyak mengalami leadership position dan punya bos. Jadi ngalamin bos yang actually I feel very impactful for me as a person, tapi juga as my career, tapi juga ngalamin yang sebaliknya. Yang benar-benar my god this is really harming me as a person dan juga harming my confidence in career. Itu juga ada. Gitu kan. Terus at the same time when I was a leader, terus tiba-tiba aku punya tim, nggak tiba-tiba sih, cuma saya punya tim gitu kan, and then you have KPI to achieve, sometimes ketemu tim yang wahdah, sometimes ketemu tim yang haduh gitu kan, dan perlu gitu loh, dan how do I do this? At the same time pengalamanku ada 2 macam bos tadi juga, I don't wanna be this kind of boss gitu kan, nah itu tuh yang banyak bikin aku kayak understanding how do we lead people. Ujung-ujungnya kan how do we lead people, how do we berkoneksi sama manusia gitu kan, nggak ngelihat tim cuman sebagai another angka untuk mencapai my own angka gitu kan. Itu sih dari situ awalnya, jadi kayak oh seru juga ya. Berarti di luar kantor you connect to yourself supaya di kantor kamu bisa connect sama tim. Yes itu, dan juga untuk biar nggak gila. Iya, karena tendensinya kalau retail gila. Exactly, dan I think in every leadership position biasanya otak kita tuh nggak berhenti setelah kantor, pasti deh gitu. Apapun pasti kepikiran, aduh yang ini gini, aduh besok gini, lupa switching off gitu. Jadi aku tadi sempat disebut juga meditative dance apa segala macam. Itu juga dari aku yang kayak okay, how do I switch off my mind? Makanya aku nari, aku ikut ini, olahraga ini, and then ternyata finding out, oh meditative dance kayak begini gitu kan. Karena kebutuhan untuk switching off tadi, supaya nggak gila tadi gitu loh. And ternyata gara-gara switching off dan I actually put effort dan time untuk ngobrol sama diri sendiri sama atau finding ya udah pokoknya nih waktu gue sama gue gitu kan. Sebenarnya itu enriching me ketika and then di kantor ketemu tim, ketemu bos dan segala macam. Iya, soalnya ini mungkin aku analogin kayak roda ya. Maksudnya kita di luar rumah saat di kantor kan putarannya kencang banget gitu kan. Nah, orang tuh suka lupa untuk dia slowing down itu nggak bisa sudden.
nggak bisa sudden. Iya. Anggapannya kalau kita ngeberhentiin ban sepeda kita lagi nggak bisa langsung dek gitu, sakit dan harus bisa jatuh, iya bisa kan, kebalik. iya ngeremnya harus pelan-pelan dan Iya. makanya itu kayak meditative dance, olahraga, orang nge-gym, lari segala macam itu sebenarnya buat slowing down, kayak pelan-pelan, ayo pelan-pelan gitu kan. Benar, dan ngelatih switching on, switching off juga. Karena kalau enggak, ya kayak ban aus nanti, aus rusak udah, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ceritanya. Mbak, tapi aku jadi penasaran, maksudnya I'm also into personal growth kan. Dari seluruh aspek personal growth yang Mbak udah pelajarin and also interested gitu. Aspek mana yang so far menurut Mbak paling transformatif buat Mbak, yang impactful membuat Mbak sebagai individu dan akhirnya leader yang kuat dan sukses menurut definisi Mbak? Oke. Tadi aku agak quote sedikit kuat gitu kan. Mungkin definisi kuat buat orang beda-beda. Kuat yang kelihatannya dari luar kuat gitu kan. Kalau buat aku kuat mungkin lebih ke arah you know you. Jadi mau di luar badai taufan atau bahkan sunshine, you still you. Itu buat aku kuat gitu. Nah, menjawab pertanyaan Anes tadi, yang paling pivotal adalah ketika aku mengalami hardship. Hardship tuh challenge di hidup lah. Dan ini macam-macam. Ya ini apa, relationship, karir, life, semuanya. ini. Jadi aku tuh kalau ngelihat sekarang, aku sekarang umurnya udah di mid 40s. Kalau aku analisa ke belakang, dari umur 30 sampai 40 ini aku sering cerita juga gitu sama orang-orang gitu kan. 30 sampai 40 tuh kayak trial. 10 tahun itu tuh beneran 10 tahun of sekolah hidup gitu. Semuanya gitu, kayak orang tua aku meninggal, papa aku meninggal, 1,5 tahun kemudian mamaku meninggal, duitku hilang gitu, maksudnya karena for one and another thing lah gitu kan. Kayak literally aku sempat ada di momen dimana kok gimana ya makan bulan ini, itu ada momennya di 3 bulan itu di umur. Tuh quote seorang Mbak Paulina Pungki pun merasakan besok mau makan apa. Literally. Sampai aku ingat banget sampai sekarang, setelah bertubi-tubi kejadian itu dan ditambah financial karena kejadian-kejadian itu, temanku ngajak pergi, maksudnya mau menghibur aku. Aku bilang aku nggak punya duit buat naik taksi. Segitunya. Jadi bener-bener yang kayak, ini gue lagi diapain sih gitu loh. Bener-bener di hidup. Nah tapi justru karena pivotal moment itu, aku kayak, terus gue harus gimana? Gue harus ngapain? Dan waktu itu aku nggak punya pacar, nggak ada yang tolong aku gitu kan, atau apapun itu gitu Support kan. system? Support system, papa aku meninggal. Teman ada, tapi kan teman masa kita, kayak begini terus sama teman. Jadi eventually di dalam hidup kita pasti ada momen kita benar-benar sendirian, helpless. Beneran. Dan itu beneran literally gitu yang kayak membuat aku mikir, what do I do now? How? Gimana ya gitu kayak. Dan di momen ketika aku bener-bener udah otakku tidak bisa bikin plan gimana, karena simply tidak tahu gimana, you will surrender. Itu yang aku alamin. And then di momen ketika aku surrender tuh bener-bener kayak, Tuhan terserah deh aku mau diapain. Gitu lah, bener-bener ada momen itu gitu. Itu suddenly tiba-tiba kayak, kok tiba-tiba ada telepon dari si ini. Beneran. Jadi waktu itu sekitar 2 minggu sebelum mamaku meninggal, dan itu di mana financialku habis total karena harus bayar rumah sakit mama gitu ya, which is 1,5 tahun sebelumnya papaku habis meninggal, literally. Dan aku nggak bisa kerja karena mamaku masih di rumah sakit, jadi aku harus jagain gitu kan. Tiba-tiba aku dapat email dari, ini setelah aku bener-bener ada momen di mana beneran duduk yang kayak surrender, terserah deh Tuhan aku mau dibawa kemana. I literally nggak tahu harus gimana gitu kan, kayak tapi I believe pasti dibantuin, you will help me gitu kan. Tiba-tiba aku dapat email dari mantan bosku berapa tahun yang lalu. Dia bilang, hey, how are you? We are setting up an office di Jakarta, we're looking for a country manager, and I was just thinking about you. Aku yang kayak, aku nggak nyari. I haven't even kayak, hey, I'm looking for jobs. Datang, terus pelan-pelan aja gitu ada jalan gitu. Long story short, to answer your question tadi gitu ya, pivotalnya adalah justru karena I have to help myself.
terus ngalamin dimana aku nggak bisa nolong diriku sendiri, jadinya justru ngeliat ke dalam and ngalamin hal-hal itu tadi gitu loh, yang mungkin orang bilang miraculous lah, atau ya something yang nggak bisa otak logis kita menjawabnya dan merasionalkannya ya gitu. Tapi it's really interesting, momennya adalah surrender ya Mbak ya. Oke, interesting. Kamu ada yang mau ditanyain? Nggak apa-apa, aku lagi mencerna. Mencerna. terlalu dalam ya. Enggak, tapi maksudnya kayak honestly ketika Mbak tadi cerita gitu, I can feel your emotions, dan aku tadi sedikit berkaca-kaca sih gitu. Kayak I mean I understand how it feels like to be at the rock bottom, terus kayak ya udahlah gitu kan, terserah dia mau diapain gitu. Kayak jadi tadi honestly I'm a bit emotional juga gitu, dan kayak wow, keren. Oke. Anyway, ngomongin sekarang ke relationship Mbak gitu. Udah sukses di bisnis, finally kuat secara personal gitu kan. Terus ngomongin soal relationship tuh, apakah Mbak memang, maksudnya boleh cerita sedikit nggak sih how was your past relationship journey? Dan sebelum sampai akhirnya kayak di momen-momen sekarang ini nih, karena pasti kalau ada hidup bisnis dan lain-lain ada journey, biasanya relationship juga ada journey-nya dong. Dan biasanya itu paralel gak sih, ada maksudnya banget. Entah itu empowering or ngejatohin gitu. Slopping. Iya, jadi sebenarnya yang tadi aku bilang momen 30 sampai 40 itu, yang tadi aku ceritain kan yang non relationship issue. Bersamaan tadi aku bilang aku single. Bersamaan sebenarnya aku sempat ketemu 1, 2, 3 orang lah gitu kan, dating around, mungkin kayak ya deket gitu kan. Tapi nggak ada yang workout. Nggak ada yang workout, tapi kalau dianalisa sama sahabatku, bukan aku, karena pada saat itu aku buta gitu kan. Iya kan. Selalu bilangnya gini, ngapain sih Pung gitu, kayak mereka tuh nggak ada yang beres. Jadi somehow pada momen itu aku mengattract pasangan-pasangan yang sebenarnya merekanya sendiri belum beres atau belum siap untuk relationship, dan aku ternyata juga karena all of this issue yang aku alami, akunya belum sembuh di dalam. Jadi yang aku cari adalah someone to help me, atau someone untuk, bahkan gak help deh, someone untuk pegangan, atau karena aku ada tendensi untuk lebih nurturing. Jadi aku ngerasa karena aku lagi butuh bantuan di dalam, dengan membantu orang atau kayak membantu orang sembuh, bukan nggak bisa juga ya, you can never be a healer gitu, cuma membantu orang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi ternyata it never works gitu, malah yang ketemu adalah orang-orang yang salah terus. Jadi level of well-beingnya itu sesuai sama level of well-being kitanya lagi di mana, nge-attract orang yang sebenarnya sama. Nah, Mbak mungkin punya privilege, punya awareness bahwa kayaknya gue juga belum beres, terus gue nge-attract orang yang beres, atau punya privilege ada teman yang ngingetin gitu kan. Gimana buat orang-orang yang kayak kadang-kadang agak-agak nggak tahu diri nih, orang-orang nih pengennya A B C D F G tapi ini aja belum beres gitu. Yang kalau ngaca pun tetap kayak enggak kan, baik-baik aja. Karena yang dilihat di luarnya, di dalamnya dia harus look inside kan. Sekarang aku banyak ketemu begitu. Udah deh, jangan blow on. Nggak, tapi gini, kalau aku ngerasanya, dan karena beneran aku sering teman-teman Ariku tuh jauh lebih muda dari aku lah gitu. Jadi with my experience aku tuh sering jadi, mungkin bukan guru cinta, cuman kayak kayak kakak yang untuk bilang jangan mau di blow onin deh gitu kan, atau yang ini nggak apa-apa gitu kan. Tapi satu hal yang aku tarik garis merahnya, you will always find the not right one, nggak bad one ya, not the right one until you learn. Learn-nya apa? Nggak tahu, it's yours to find out. Aku gitu. Jadi biasanya ada pattern, relationship biasanya ada pattern gitu. Kok ketemunya yang kayak gini lagi ya, kayak gini lagi ya, kayak gini lagi ya gitu. Let's say misalnya kita ambil contoh, abusive misalnya, abusive mentally deh, nggak usah ngomongin abusive physically gitu kan, mentally, narcissistic misalnya gitu kan. Kok ketemunya gini lagi ya, gini lagi ya, gini lagi. Itu biasanya kitanya yang masih perlu belajar. Karena lo umpan dari para makanannya mereka gitu. Iya. Satu umpan, dua, emang kita lagi mau diajarin. Kalau aku ngerasain gitu. Jadi waktu itu aku tuh momennya,
semua orang deh, teman-temanku sampai aku umur 40-an something kan kayak of course I'm dating around gitu ya, tapi nggak pernah ketemu yang beneran aku akhirnya claiming this is pacarku gitu Ya kan, sampai atau berbunga-bunga sekarang sampai, ini. iya. Ya oke. Kelihatan ya. Karena emang nggak belum pada saat itu belum ketemu yang selalu ada sesuatu. Aku ingat banget sampai one day di ulang tahunku 2 tahun lalu, 2 tahun lalu. Ulang tahun 2 tahun lalu aku udah di Bali. Terus aku bikin small gathering lah. Not in a party gitu, gathering. Terus ada satu orang ini aku juga lagi deket gitu ya. Waktu itu aku masih tinggal di Singapura. Dia datang gitu kan. Semua orang siapa pun gitu. Waktu itu aku masih nggak claiming kalau dia pacarku karena kita cuma deket doang gitu. And then something happen after si acara ulang tahun itu, di mana tiba-tiba dek aja aku yang kayak, kok rasanya gini lagi ya, gitu. Kayak rasanya gini lagi adalah sesuatu yang aku rasain di sebelumnya. Pattern. Jadi tiba-tiba kepalaku masuk aja yang bilang kayak, nggak. From now on, aku nggak akan tolerate kayak begini. Jadi aku kayak tiba-tiba belajarnya tuh dapat gitu loh. Kayak kalau belajar silat, disuruh diajarin nggak dapat, sampai akhirnya dapat gitu kan. Di momen itu, abis itu, bukan berarti tiba-tiba aku langsung ketemu pacarku yang sekarang, enggak. Aku sempat dating, tapi segitu gampangnya untuk baru ketemu sekali 2 kali, aku udah kayak, ini kayaknya enggak. Gitu. Toleransi untuk mentolerate yang tidak, itu benar-benar kayak langsung clear banget. Dan itu ngebantu untuk oke, yang ini enggak, yang ini mungkin, yang ini oh iya banget ya gitu. Itu ngebantu banget. Sebelumnya semuanya kayak hayu kita cobain gitu. Itu sih. Jadi mungkin kalau nyambung ke tadi, dijalanin aja dulu, tapi analisa kalau ada pattern. Aku selalu pattern dari mentally di dalam mentally di dalam dirinya Mbak Pungki, atau pattern dari behavior kalian berdua? Oh enggak, pattern dari, karena orangnya kan beda-beda. Iya. Orangnya beda-beda, masalahnya beda-beda, masalahku dan dia dengan yang berikutnya tuh beda-beda, beda-beda semuanya. Cuman kalau dipikir benang merah sama semua. And what was yours? Mine was, aku selalu kayak mentolerate orang-orang yang punya masalah di belakang, dan yang aku belum beres. Karena aku sangat mengerti. Jadi aku kadang I'm calling myself empath. Dan kalau aku tahu story-nya orang itu my understanding untuk someone having a bad behavior, itu aku toleransinya tinggi sekali. Karena aku bisa bilang, oh dia dulu orang tuanya begini, dia dulu begitu, dia begini, makanya dia sekarang begitu. Sehingga apa yang dia lakukan terhadap aku tolerate. Because I understand. Dengan kalau dari kacamata temanku atau sahabatku selalu bilang, Pung, you can never heal everyone. Gitu. Jadi benang merahku itu. Benang merahku, aku selalu mentolerate someone yang belum ready, dan bahkan mungkin nggak tahu artinya cinta. I mean, a good relationship should be based on love, ya kan? Bukan kasihan, bukan karena dia bisa nemenin aku, bukan apapun itu, atau bukan suatu hari aku bisa merubah dia, ya kan? Sebuah project, ya kan? Kadang-kadang kita heroik banget gitu kan. Oh, dengan cinta aku akan merubah dia. Selamat aja, cobain aja 10 tahun. Gantian. Aku juga mau nanya. Kamu dulu. Nggak, ini soalnya masih related banget kayak. Then I wanna know, what is your definition of love or relationship? Karena tadi Mbak Pungki bilang kan bahwa relationship itu should be based on love. Tapi aku selalu ngerasa bahwa pada dasarnya setiap orang itu punya definisinya relationship mereka masing-masing, dan harus berdasarkan apa dan segala macam. So dari all that lesson learned, how you define a relationship that you are looking for? It's a very good question, karena aku nggak tahu sampai aku ketemu. Jadi benar, jadi kayak sampai aku ketemu yang sekarang, aku nggak tahu, dan aku jadi tidak punya patokan. Patokanku adalah baca konten. Oh, kalau relasi yang benar adalah betul-betul standar TikTok. Standar TikTok, Instagram semua. If you find this berarti benar, if you find this berarti wrong. Oh gitu ya, gitu. Nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau sekarang begitu tahu bedanya, gini, kalau yang aku rasain ini aku rasain, ini nggak justifikasi semua orang. Rasa cinta yang menurut aku benar adalah something yang membuat aku secure, atau aku tidak pernah nanya ini orang cinta nggak sih sama aku. Yang sebelum-sebelumnya
itu aku kayak harus ada momen defining validasi my own self gitu loh. In any level, mau sekecil apapun sampai sebesar apapun gitu kan, tergantung level keparahannya gitu kan. Ya nggak sih? Sama kayak you keep on craving for something dari orang ini. Craving for somethingnya bisa macam-macam. Bisa craving for dia cinta nggak sih sama attention. Aku, atau attention, atau kok dia cold banget. Dan kadang-kadang wanita suka dengan cowok emang cold. Jadi biarinlah aku tolerate gitu. But I think now key-nya adalah if deep inside you know. Gitu. Jadi ketika aku ketemu pacarku yang sekarang somehow, dan ya kita ngerasanya emang kayak tiba-tiba dua soulmate ketemu aja gitu ya. Di dia juga gitu. Nggak ada tuh yang rasanya kayak, of course ada honeymoon period senang gitu. Iya, cuman gak pernah ada yang kayak bener-bener aduh. Secure aja. It's very secure, it's very simple, it's very, ya of course ada drama ini itu ya, namanya juga relationship gitu kan, it's two people ketemu gitu. Tapi nggak ada yang nggak ada pertanyaan yang kayak dia sayang aku nggak sih, dia cinta aku nggak sih gitu. Ya. Nanti kita bahas tuh obrolan apa yang dirimu obrolin berdua sampai akhirnya oke, kita jalan bareng. Tapi sebelum itu, kayak iklan gitu. Enggak. Jadi sebelum itu aku seruput kopi dulu. Ini masalah tadi beberapa kali keywordnya tolerate. Terus beberapa minggu belakangan aku juga ngelihat pattern kayak gini. Banyak orang yang terlalu strict sama ininya dia. Ini umurnya baru 25. Let's say umurnya baru 25. Tapi karena sudah terpapar kayak orang yang baik buatmu adalah ABCDE dari sosial media atau dari peersnya dia. Jadi di saat ada orang yang dekat sama dia baru ngelakuin kesalahan dan kesalahan yang menurut dia standar TikTok itu atau standar sosial media itu langsung kayak cut. Dikit-dikit cut gitu. Kalau aku ngelihat relationship juga nggak bisa segitunya dikit-dikit cut. Kita juga harus ada effort untuk learning, develop, transform, connect bareng-bareng segala macam. Ya dulu kita berdua juga kayak ada aja gitu kan berantem, tapi kita kasih kesempatan untuk kayak at least kayak oke, kita berdua tahu apa yang perlu diperbaikin. Ya udah yuk perbaikin gitu. Nah, yang aku lihat nih banyak masih muda nggak mau, kayaknya pada trauma aja gitu kan, kayak dikit-dikit cut, ini red flag, cut. Ya gue juga dulu red flag, dia juga dulu red flag, ada aja red flagnya sebenarnya. Tapi gimana itu? Nah, perihal toleransi. Nah, gimana ngetolerir kayak ini oke, kayaknya bisa gue tolerir, kita bisa bangun bareng, atau kayak udah cut, bye-bye gitu. Batasnya apa sih? Kalau aku bilang gini, batasnya adalah susah dibilang batas karena batas setiap orang beda-beda. Batasnya Mbak? Kalau nggak nyaman di dalam, itu batasku. Jadi mainnya rasa ya Mbak, berarti benar. ya? Karena gini, karena aku ngerasanya dulu yang nggak beres-beres itu bukan orangnya, relationshipnya aku dengan mereka gitu ya. Mereka banyak bener. Kayak sekali langsung banyak gitu ya. Itu karena aku nggak tahu dalamku itu maunya apa. Beneran nggak tahu gitu. Taunya cuma baca aja menurut TikTok begini, menurut Instagram begini, menurut si dia yang udah punya pacar yang kayaknya berbunga-bunga dari luar begitu gitu kan. Padahal menurutku take your time, nggak apa-apa ikutin. Maksudnya kalau let's say sekarang yang tadi gitu kan, ini kapan sih red flags-nya apa? Use that. Ini mungkin bisa dipakai untuk menjadi kayak sepatah dua patah kata gitu ya. Use that untuk tahu ke dalam mana yang batasan. Jadi batasan itu menurutku bukan di luar, bukan dari siapa-siapa, tapi from your own self. Dan dirasain, beneran dirasain gitu kayak, and you will know. Nah, problemnya kadang-kadang itu kita lupa banget ngeliat ke dalam, lupa banget ngerasain ke dalam. Selalu ngeliatnya kok dia nggak apa-apa nggak ya? Oh nggak apa-apa lah, aku sakit sedikit, mungkin karena memang kan harus toleransi. Kan aku sebaiknya, aku semestinya lupa yang aku maunya apa di dalam. Nah itu butuh proses yang kadang-kadang harus melalui banyak gitu kan. Jadi kalau ditanya toleransinya apa, nggak akan ketemu sampai udah
udah ketemu dulu sama di dalam what you can tolerate, what you don't wanna tolerate. Itu sih. Itu sih. Kalau ada peribahasa dari Afrika, seberapa banyak racun yang bisa lu minum aja? Iya benar. Sampai udah ngerti racun mana, yang sebenarnya akhirnya beneran bisa tahu, oh this actually can help me, yang ini beneran racun, gitu kan? Kayak mereka kata pahit nih, pahitnya pahit apa? Pahit obat Pahit atau obat, pahit apa iya, gitu kan? Iya. Iya. Nah, apa rasanya 30-40 dengan segala macam dinamika kehidupan? Iya. Sempat hopeless sama love Oh gak? iya dong. Nah, karena Iya. ini banyak nih masih muda Iya. udah kayak kayaknya gue Iya. sendiri aja deh. Tapi Iya. terus aku sempat bilang gini, gue besok mau nginterview Mbak Paulina Pungki gitu. Baru berbunga-bunga dia sekarang gitu. Lu sekarang udah ngeluh-ngeluh jomblo segala macam, kali aja jodoh lu pas umur 40-an dan di situ bahagia banget dan worth to wait lah anggapannya gitu. Iya. Oh nggak mau, tetap nggak mau kayak gitu. Padahal Jangan sampai 40-an lah iya, gitu sampai kan. 40-an ya. Tapi who knows gitu kan. Tapi aku mau ngasih, poinnya adalah aku mau kasih perspektif dirimu juga pasti suffer menjalani Oh iya, gitu. iya. Dengan segala suffer yang dirimu rasain, apa aja suffernya, terus worth gak sih? Worth banget. Jadi kalau misalnya ditanya ada yang diseselin nggak sih semua relationship yang gagal itu atau bukan yang the right one gitu? Enggak gitu. Karena Nice. ternyata semuanya ngajarin aku sesuatu. Only because aku mau belajar dari situ. Yep. Karena kalau enggak aku akan keulang terus nih sama orang yang berbeda-beda terus gitu kan. Jadi pelajarannya adalah kalau buat aku those relationships in my 20s and my 30s itu justru ngajarin aku bukan tentang relationship, tentang aku. Nice. Tentang aku beneran. Sehingga someday, ternyata someday-nya itu setelah 40, belajarnya lama ya. Baru tahu, oh aku tuh begini. Yang sepertinya pas untuk aku tuh kalau begini. Bukan orangnya, situasinya atau hubungannya begini, orangnya begini. Sehingga ketika aku udah mulai sadar dan tahu itu dan bisa ngerasain, ketika ketemu orang yang mungkin, dan semua orang tuh selalu bilang gini, "Puh, kenapa sih? Kenapa harus mikirin karir?" Aku yang enggak, gue gak mikirin karir. Of course I wanna be married and have kids and all that gitu kan. Tapi kan gak bisa juga kita main tiba-tiba Siapapun ketemu di jalan. ketemu di jalan. Kadang-kadang aku gitu, oh bisa aja if you just want me to get married, ya hayu gitu kan. Iya, iya, Pick up aja siapa gitu Bener. kan. But then sampai kapan? Yes. Iya kan? Are we gonna be then divorced sebulan kemudian gitu kan? Itu. Jadi, nah tapi aku mengalami momen di mana satu of course desperate yang kayak is there really the one? Beneran loh. Aku yang kayak is there really the one? Karena aku ketemunya salah melulu. Terus begitu pun aku udah ketahu aku maunya apa, dating yang kayak kok nggak ada yang kayaknya rasanya ini gitu. Nggak ada yang salah sama orangnya, tapi akunya yang kok ini sampai sahabat kamu lo kenapa sih gitu kayak. Terus aku ada momen di mana aku single lumayan lama gitu in my 40s and I'm loving it. I'm loving it gitu, dan bukan pelarian. Ada yang pelarian, ada momen di mana aku pelarian, ada yang ini enggak. Karena aku dating gitu ya, aku ketemu sama orang gitu. Tapi cuman kayak aku tahu aja, enggak ini kayaknya malah bikin rempong hidup gua. Gitu kan, kayak malah bikin terus sakit hati lagi, enggak lah gini. Tapi itu juga menurutku masa di mana aku mengkatalis diriku, apakah ini aku masih takut karena banyak banget past relationship yang gak bener, jadi kayak takut, trauma, malas aja tuh cinta lagi gitu kan. Atau beneran ini actually I'm not tolerating yang hatiku, diriku nggak pas gitu. Tapi resiliensinya gila sih, maksudnya Mbak Pungki walaupun kayak kalau based on cerita yang kita dengar sekarang berarti kan ngomongnya aja mereka nih. Bukan dia gitu kan, biasanya kalau cewek-cewek yang ini iya dia ini mereka, berarti kan udah banyak. Berarti udah ngambil pelajarannya. Iya makanya. Ya kan? Nothing subject to one. Aku nih cowok ke-23 yang diajakin kopi darat dari Tinder. Wow. Terus ada Sama. Excelnya nggak nomor 1? Ada. Ada namanya, dari mana, gue cocok sama dianya karena apa, enggaknya karena apa. Bagus, I also bagus, make that list. bagus. Nah, poinnya adalah keep trying. Iya. Kadang-kadang orang baru 1 kali 2 kali gagal aja udah kayak wah fuck the world gitu kan. It's the end. Apa I itu will never cinta? love. Aku tidak percaya Keep cinta. trying tapi With ingat wisdom. gini, maksudku gini, keep trying-nya karena gini ada juga gitu ya teman-temanku yang aku tahu yang still on that trying phase, tapi dia keep trying-nya tuh mencari di luar yang benar.
lupa menjadi. Betul, karena kalau menurut aku when I was trying baru akhirnya dapet itu karena aku ngelihat ke dalam gitu, trying and oh it doesn't work, mungkin dia begini, tapi karena akunya juga begini gitu loh. Itu sih jadi mungkin bukan keep trying finding the one, keep trying finding yourself. Udah kamu aja, gue udah suka. Gue tebel silahkan. Find your soul, found your mate ya kan. Terus what dating in 40s look like? Oke. Dulu sempet nih aku di masa dimana aku rasa aku sudah lumayan tahu, jadi udah agak lebih sembuh lah gitu ya, agak lebih waras gitu ya. Terus mulai dating around online juga gitu kan. Terus aku bandingin tuh sama teman-temanku yang masih 30s, bahkan ada yang 20s. Aku bilang gini, aduh kalian mah enak kalau 20-30 online masih banyak yang posisinya masih sama, masih single, belum pernah married segala macam. When you're at your 40s and then you're trying to meet people online, then you suddenly meet a bunch of people yang nothing wrong with udah pernah married tapi belum sembuh. Kadang hanya mau pelarian. Itu jauh lebih tinggi. Problemku gitu. Jadi makanya aku kayak udah deh, nggak usah online gitu kan, kayak jadi aku nggak gitu kan. Tapi then how? Again, di umur 40 biasanya your friends is lesser. Karena udah malas hangout. Teman-teman udah pada punya keluarga. Jadi ya hangoutnya sama teman-teman yang udah punya keluarga. So it's really, really hard, ya kan? Dikenalin. Kadang-kadang berapa orang mau kenalin. Pung, ayo gue harus kenalin. Gitu. Iya, tapi juga nggak segampang itu. Karena orang menilai dari luar, ternyata begitu, nggak juga gitu kan. So, tadi pertanyaannya kan dating in your 40s. I think it's not easier karena satu, you already know yourself. Jadi udah gampang untuk nggak deh gitu kan. Terus gampang capek. Terus gampang kayak, aduh gue mau gitu. At the end of the day, jadinya kayak ya udahlah gini aja gitu. In my case, luckily ketemu tetangga. Tapi my point is, I think the good thing about dating in the 40s adalah you yourself udah lebih tahu what do you want, which helps gitu. Apalagi umur 40 segitu kan pasti banyak urusan lain yang sudah matang. Iya kan, maksudnya 20-30 urusan lo kuliah doang, 30 mungkin lo jadi karyawan, masih jadi manajer, 40 mungkin udah jadi owner bisnis, udah jadi head level. Dan biasanya udah belajar, udah banyak pelajaran hidup juga. Jadi in a relationship tuh kita udah nggak udah nggak macam-macam gitu loh, udah nggak ya udahlah gitu, udah nggak terlalu neko-neko, terus simple tadi yang Mbak bilang. Jauh lebih simple. Nah, itu kan tadi dari segi single poolnya kan. Aduh dari surface-nya lah, kondisi di lapangan skenanya kayak gini nih, skena 40-an nih kan gitu kan. Nah, oke. Terus Mbak Pungki akhirnya ketemu. Oke, ada 2 pertanyaan follow up. Jadi aku pengen tahu tuh proses ketemunya gimana, terus apa sih yang diobrolin antara 240s people. Lo tau dari mana dia 40s partnernya? Nggak apa, ya 40s juga. 40s juga. Late 40s. Oh iya kan, dua orang 40s ini ketemu tuh ngedate-nya gimana sih, ngomongin apa, ngapain, ngedate-nya kemana gitu kan. Itu dulu deh. Oke. Ini mau langsung yang sekarang jadi pacarku atau yang sekarang aja. Prosesnya kayak gimana sih? Kebetulan tetangga. Jadi depan pintu kalau dia lewat aku tahu, kalau aku keluar dia juga tahu gitu. Cuman pada saat itu aku single, kemudian dia juga baru divorce gitu kan, terus dia baru pindah juga ke villa sebelah villaku. Nggak ada niat untuk kayak ini gitu kan, enggak, bener-bener cuman karena tetangga. At one point waktu itu temen aku bikin dinner di rumah, terus dia lewat, yuk gabung gitu kan, dia ikut dinner, duduk sebelah aku, mulai ngobrol. Jadi again kebetulan gitu kan, kebetulan bangkunya yang kosong sebelah aku. Jadi terjadilah percakapan di situ. Terus seminggu 2 minggu kemudian gantian, jadi adiknya dia kesini bawa makanan, terus dia
undang kita gitu, ayo come over gitu kan. Kita dinner di tempatnya dia gitu. Jadi it started purely as friendship. Terus tapi somehow habis itu dia kayak WhatsAppin tiap hari. Oke. Jadi kalau ujungnya sih dari awal dia udah yang kayak naksir. Akunya belum dan masa itu aku masih in my very very enjoying my own zone. Ya. Jadi tapi aku membuka gitu. Jadi maksudnya dia WhatsApp tiap hari gitu kan. Terus dan aku kan baru waktu itu di Bali. Jadi aku suka nanya tuh, di sini kalau hari pagi di mana ya gitu. Terus dia yang kayak, oh di sini, aku anterin gitu. Ya, oke. Terus aku bilang nggak usah, aku tanya Google aja. Enggak, aku anterin. Oke deh. Gitu kan. Oke. Terus beli lampu di mana gitu kan dianterin. So intinya dari situ, terus ya udah nyaman, terus temenan gitu kan, ngobrol sampai suatu hari. Ini gongnya sih. Ya. Jadi sampai suatu hari kita lagi ngobrol di rumahnya dia gitu kan, hanging out doang gitu antara tetangga dan tetangga. Tiba-tiba dia ambil gitar. Oke, I'm gonna do it. Dia ambil gitar. Terus tiba-tiba dia bilang, this is about you. Aku kayak, aku langsung panik. Terus ternyata dia selama ini menulis lagu tentang aku dan dia nyanyiin itu buat aku. Nice. Terus habis itu tapi bukan kayak gimana, habis itu begitu dia selesai nyanyi, aku yang kayak that's very nice. Tapi aku nggak tahu, I literally don't know how to respond to this. Jadi aku malah panik. Itu nembak ya? Nggak nembak, cuman mengekspresikan gitu. Dan aku langsung panik, aku langsung kepalaku jauh banget mikirnya. Terus kayak I'm just expressing what I feel. We don't have to. Oke. Aku yang panik seneng GR. Karena of course there's attractions already gitu kan. Tapi panik jatuhnya. Karena aku udah in my alone zone. Terus aku nggak tahu apakah ini the right thing to do. Dia waktu itu baru divorce gitu kan. Jadi otaknya kesana kemari gitu. Awalnya gitu. Nah itu kan kayak breaking the ice-nya. Iya. Tapi kan kayak ini apa ya? Apa sih yang dibahas sama kalian berdua sampai akhirnya kalian berdua memutuskan oke, kita partneran, become a life partner gitu. Jadi biar yang teman-teman juga yang in 40s gitu kan tahu apa sih yang mestinya gua bahas sama calon gua gitu atau gimana. Mungkin kalau di in our case enaknya adalah dari awal kita ketemu tuh nggak ada niat pacaran. Kan beda ya kalau misalnya kayak let's say aku dikenal sama temanku, Pung, gue kenalin deh sama ini gitu. Udah ada niat kalau cocok pacaran. Ini kan kita berawal tetangga. Jadi dari awal tuh yang diomongin yang nyambung. Dan kebetulan umur kita cuma beda 2 tahun. Jadi kita ngomongin musik 90s. Kita ngomongin film. Aku pada masanya suka naik gunung. Ternyata dia pernah ke gunung yang sama di Himalaya gitu loh. Jadi we're just talking about everything yang oh my god ternyata banyak nyambungnya ya gitu, dan nggak ada niat kemana-mana gitu. Dan dari situ jadi terus aku juga nanya kan, emang kenapa, what happened to your marriage gitu kan, terus what happened to your, dia sempat nanya tuh, so tell me about your stories gitu, lu single, good looking, kok in your 40s why gitu kan. Jadi aku ceritain lah tuh masa lalu segala macam, tapi in a friendship way gitu. Jadi nggak ada niat apa-apa pada masa itu. Tapi dari situ jadi saling tahu. Ada mungkin bukan ada chemistry, tapi sebagai teman aja enak apa enggak. Begitu kita ada sesuatu ya sejak song itu, and then agak sedikit berlanjut gitu ya, baru ngomongin soal aku bagaimana, dia bagaimana, what are you looking for in a relationship, itu baru diomongin setelah gitu. Tapi sebelumnya benar-benar we would say pure friendship. Yep. Karena friendship. Aku juga setuju sih. Ini sering di underestimate banyak orang untuk nikahin temen lo. Karena berawal dari friendship itu relationship kuat banget. Kalau yang berawal dari friendship, bukan ya nggak harus kayak friendship yang gimana amat. Harus bertahun-tahun friendship, enggak. Gini, lu bayangin lu bisa temenan aja dulu sama dia. Lu bisa seru-seruan bareng nggak sama dia gitu. Kalau udah sampai situ, karena gini, friendship mungkin lebih tuh sifatnya lebih jujur sih. Maksudnya kalau sama teman kayak lu
asshole ya gitu. Kadang-kadang kan kalau sama teman kan biasa aja, tapi kalau misalnya niatnya udah kayak mau pacaran pasti kayak gue harus menjaga perasaan dia pas segala macam. Tapi kalau dasarnya friendship itu tuh lebih luas gitu relationshipnya. Tinggal di advancement aja, tinggal di enhance aja jadi life partner. Aku juga inget sih waktu aku main dating app dan kenapa aku akhirnya kopi darat sama 23 laki-laki. Aku tuh niatinnya bukan langsung kayak cari pacar sih, karena aku tahu kayak I would be in a rush untuk mungkin kenalan sama orang dan akhirnya karena my goal langsung kayak pacaran gitu kan. Tapi aku my intention waktu itu adalah oke, gue mau kenalan sama sebanyak-banyaknya laki-laki karena circle aku di psikologi tuh dikit banget laki-lakinya gitu kan. Di HRD juga. Jadi I wanna know di luar sana tuh ada laki-laki yang seperti apa aja sih, dan eventually kayak kira-kira laki-laki yang seperti apa yang cocok sama aku. Jadi I'm looking for someone di luar sana tuh kayak gimana yang compatible sama aku gitu. Jadi kayak dari situ pun di summary aku 22 laki-laki lain itu kan aku tulis gitu, kayak misalnya sama dia aku cocoknya apa, nggak cocoknya apa, ini goodnya apa, badnya dia apa, even me myself gitu, how do I feel with this person gitu, am I secure enough atau enggak gitu, apakah orang ini membuat gue merasa bodoh gitu kan, atau sebenarnya orang ini empower me. Yang aku penasaran adalah kalau Mbak boleh spill sedikit, kayak Mbak tuh compatible sama life partner yang sekarang tuh di aspek apa aja sih gitu. Karena kan maksudnya tadi memang bukan chemistry, tapi pasti when we're becoming a life partner berarti kan pasti there's a compatibility dong di situ. Nah, entah itu lifestyle, value, atau apapun itu. Nah, mungkin compatibility aspek antara Mbak sama dia yang akhirnya bikin Mbak mau untuk ya udah deh we're becoming a life partner gitu. Satu hal sebelum kita tahu each other lebih panjang, compatibility in friendship dulu. Jadi satu simple things deh, musik ngerti gitu kan. Walaupun musik dia dan musik aku beda, cuman saling ngerti and saling appreciate. Itu nyambung banget dari awal gitu. Terus jadi something to do yang lebih ke outer. Itunya jadi ada yang diomongin gitu kan, nggak kayak korslet banget gitu. ngomong apa gitu kan, nyambung. Jadi at least untuk level percakapan aja ada yang diomongin. Nah terus compatibility-nya juga dari what makes you feel comfortable in what kind of surrounding. Jadi contohnya gini, aku lebih suka kayak gini nih, sepi, atau enggak ya udah santai aja di rumah, atau enggak kalaupun keluar pantai, atau enggak apa gitu. Aku kurang suka ke beach club atau ke tempat yang terlalu hingar-bingar ramai, atau ya kayak gitu. Dia juga bayangin kalau dia ini ngomongnya nyambung, tapi nanti begitu udah kita sama-sama dia maunya ayo dong kita ke tempat ramai, party gini kan, sedangkan aku capek banget kalau ketemu banyak orang, aku lebih suka yang sepi-sepi gitu. Itu akan jadi konflik. Nah itu kebetulan sama banget. Kita tuh bisa seharian, semingguan di rumah di sini aja itu bisa dan tetap enjoy each other gitu. Cuman kayak ya udah ketawa-ketawa aja, ngobrol, nonton Netflix lah apa, atau enggak dengerin musik apa, atau ngeliat apa gitu. Itu sesuatu yang menurut aku compatibility-nya penting banget kalau memang nantinya mau ke arah yang lebih terus gitu. Let's say perkawinan gitu kan. Karena imagine you will be living with someone yang satu pengennya apa, yang satu pengennya apa, dan tidak bisa menikmati bareng. Nggak apa-apa, tapi there has to be some commonality yang sama sih menurut aku. Kalau nggak susah banget berat banget ntar gitu menurut aku. Itu dan values. Sorry Mbak. Ini soalnya kita kayak ada dua. Langsung ngerti gitu. Yaudah lain lagi. Nggak mau. Oke. Dua. Ini soalnya menarik banget. My question will be, what are those values? Karena sebenarnya kita lagi mendalami itu dan we wanna help more people to understand their values as well. Oke. Values itu kan sebenarnya satu kata yang lebar banget ya. Apa sih? Company aja punya values gitu kan. Negara punya values gitu. Culture ada valuesnya. Kalau buat aku values itu sesuatu yang beneran jadi kayak solid ground, not well defined
what is acceptable to you and what is not acceptable to you. Mungkin itu values kalau dideskripsikan gitu ya. As simple as contoh, ini cuma contoh, tidak harus sama. Agama. How important it is agama for you? Tiap orang beda-beda. Let's say agama kan kadang-kadang we are labeled with agama, ya kan? Agama A, B, C, D, F, G gitu. Agama A aja, kalaupun sama agamanya, level of ininya beda-beda, ya kan? How you apply it, how you do it, gitu kan? What is your belief on the it, gitu kan? Beda spektrumnya tuh besar sekali, ya kan? Itu salah satu contoh values yang menurut aku penting untuk sesuatu yang mau jangka panjang dan dalam. Kalau itunya aja di awal udah, ini tidak harus ngomongin agama ya. Jadi ini contoh doang. Agama, bisa ngomongin tiba-tiba politik. Bisa loh, orang nggak jadi karena politiknya benar-benar viewsnya jauh banget gitu kan. Those things yang agama lah, politik lah, atau values in keluarga, atau understanding mengenai anak, atau pendidikan, atau pendapatan, all these things yang banyak listnya. Where are you sama si pasangan ini bergesekan sekali atau enggak? Karena kalau sama susah banget untuk punya values yang completely sama in one, atau apalagi kalau poinnya ada 5, susah banget. But the key menurut aku, how jauh. Kalau misalnya contradicting, susah pasti. Gitu. Tapi kalau misalnya masih tolerable tapi berbeda, bisa banget. Justru itu bisa memupuk perbedaan yang saling, oh begitu, oh you know, karena kan menurut aku ya relationship tuh, even buat aku, ngajarin aku banyak tentang hal yang tadinya aku nggak tahu, atau values yang tadinya aku masa sih, oh gitu. As long as you're open, as long as it's not contradicting banget. Kalau contradicting banget valuesnya, dan itu akan susah. Contoh agama, yang satu sangat fanatik, just because family-nya mengharuskan sehingga dia begitu. Yang satu super spiritual, wah, friksinya bukan antara dua doang nih, ntar bisa sama keluarga gitu lah. Itu yang values yang atau as simple as how do you, let's say, appreciate orang. Misalnya, yang satu sama mbak atau ART di rumah atau pelayan tuh sangat kayak treat them as human. Yang satu bener-bener kayak, mereka kan ini gitu. Those are values, ya kan? Itu bisa membuat kaget gitu kan. So those kinds of values yang limitless, banyak banget pointsnya. Tapi values itu menurutku baru akan kerasa once you spend time with the person. Harus di experience, nggak bisa cuman by bacot doang. Kadang-kadang diucapin doang verbally, tapi nggak diaplikasin ke hidup. Itu bukan values lo. Values lo adalah yang lu lakukan sehari-hari. Promosi sedikit karena nanti di Ranum akan ada assessment namanya Ranum Kompas. Ranum Kompas itu sebenarnya based on psychology assessment, namanya motivational values. Jadi let's say aku minum kopi, Mbak Pungki minum kopi, motivasinya beda. Yang satu aku aus, yang satu mungkin Mbak Pungki suka. Ya kan kadang-kadang sikap itu ngedistorsi value. Sikapnya bisa sama, value-nya bisa beda. Atau sikapnya beda, value-nya bisa sama. Nah itu sebenarnya penting orang buat ketahuin supaya biar nggak kedistorsi, ketipu sama appearance atau sikap. Gitu. Jadi cek ranum.co.id, nanti kita launching secepatnya di bulan Februari insya Allah. Namanya Ranum Kompas, jadi kalian bisa take assessment, terus nanti ambil assessmentnya, nanti ada tuh kita punya 10 value priority. 1 sampai 10, nanti dia akan ada urutannya gitu. Nah nanti kalau misalnya ngedate, misalnya dua-duanya ngambil assessment dari kita bisa bawa reportnya tuh, lu value-nya 1, 2, 3 kayak gini ya, gue di 2, 3, 4 yang value, berarti kan masih dekat-dekat gitu kan, ya udah bisa ngobrol. Tapi kalau udah contradicting, udah sangat contradicting ya, udah nggak usah lah, nggak usah diterusin. Jadi ya sedikit promosi. Itu membantu. Mbak, tapi ini maksudnya hopefully teman-teman nanti Mbak bakal ambil si Ranum Kompas biar jadi lebih paham. Tapi kalau boleh dikasih contoh aja nih Mbak, di relationship Mbak yang sekarang, apa sih satu yang benar-benar cocok banget, sama apa yang satu yang mungkin masih tolerable gitu. Dan kalau kita ngomongin contradicting, assumingly bakal list banget, tapi kalau emang ada apa sih Mbak gitu. Jadi kayak satu, nih kalau di matchmaking tuh bahasanya ada must have, consider, sama deal breakers gitu. Kalau yang di sekarang kayak gini, kita mungkin karena umur juga sangat deket ya,
aku 45, aku 45 menuju 46 tahun ini, dia 47 menuju 48 tahun ini, jadi beda kita cuma 2 tahun. So it helps in terms of stage of life. Nah, itu mungkin. Jadi aku di pekerjaan tuh ibaratnya sudah mencapai apa yang aku mau. Ambisiku sekarang bukan lagi untuk menjadi more than what I am. Kalau more ya nggak apa-apa, cuman it's not ambition gitu kan. Bukan berarti juga aku mau berhenti, tapi pada saat ini what I want in life adalah balance. Jadi aku bisa mengapresiasi diriku di pekerjaan lah, apa segala macam, make money of course gitu kan. Tapi at the same time, I value banget gitu my life yang bisa santai, bisa menikmati pagi, bisa ini, bisa sehat mental dan jasmani gitu kan. Dia pun. Jadi aku bayang kalau aku ketemu yang umurnya sama, tapi stage of life-nya berbeda. Dia masih sangat ingin, ngejar karir gitu. Jadi kayak aku pulang malam ya, kamu harus mengerti. Ya udah, berarti aku kan banyak alone time sendiri nih gitu. Kita tuh nggak pernah, dan another thing yang I value from this, freedom. Aku dari awal udah bilang, I love my freedom, jadi aku akan selalu butuh my alone time. Oh my God, dia tuh selalu membiarkan aku ketika aku mau sendirian, atau aku lagi business traveling, apa segala macam. Jadi, aku tidak pernah merasa harus spending time atau harus spare my time with him. Karena at the same time, tanpa dia pun aku pengen punya waktu yang tidak ada hubungan pekerjaan. Tapi kemudian dia juga at the same time juga begitu. Dan pada saat sendiri itu, ternyata sama dia pun aku nggak ngerasa kayak aku nggak sendirian. Aku nggak ngerasa kayak aku, iya bener, aku nggak ngerasa kayak aku nggak sendirian, ngerti nggak? Jadi tetap bisa sendirian meskipun bareng sama dia. Iya. Sendirian bersama-sama. Bener gitu. Dan itu menurutku itu penting banget untuk hubunganku sekarang. Itu yang membuat kita super compatible. Satu, we appreciate apapun yang saat ini kita lakukan dalam hidup, pekerjaan dia, pekerjaan aku gitu kan. Terus we appreciate di mana sama-sama ke depan. Kita udah ngomongin kayak kita habis ini pensiun mau gimana ya, ngapain ya, kita mau tinggal di mana ya gitu loh. Jadi we wish for the same thing. Jadi ketika kita manifestasi bareng-bareng atau lagi ngayal nanti kita gini, kayak kalian kan tadi ngomong mau ke Okinawa gitu. Yes. Same things gitu loh, yang kita hayalkan tuh similar. Nggak ada yang rasanya, misalnya dia, aku pengennya di kota ini, aku yang kayak, tapi aku nggak suka kota itu gitu. Atau nggak, simbol kita itu, aku pengennya rumah yang kayak gini gitu, tapi aku pengennya kebun bukan istana gitu misalnya gitu kan. Itunya tuh sama gitu. Itu membantu. Vision, punya similar vision. Yang similar vision dan iya. Oh, satu lagi. Tadi aku disebut ya, aku lumayan empath. Dia HSP. HSP itu highly sensitive people. Dan ternyata pas aku Google, empath itu cocoknya sama HSP. Jadi dia bisa ngerasain kalau aku lagi terganggu. Dan dia sangat tahu bagaimana menghandle kalau aku lagi terganggu terus tiba-tiba keluar gitu. Keluarnya kan kadang dalam bentuk moody atau nggak dalam bentuk kenapa yang aku absorb dari somewhere else gitu kan. Dia tahu cara handle-nya, nggak jadi berantem gitu loh. Even kadang aku yang besoknya, gue kemarin rese banget ya gitu loh. Dia tahu cara handle-nya karena dia HSP tadi, dia sensitif apa yang lagi aku ini, dan dia tahu cara ngomongnya, sehingga jarang banget kita jadi berantem karena iya itu sih. Ya, highly emotional intelligence sebenarnya. Mungkin. Kasih tahu keyword kita, Bi. Sejenak sama Mari. Oh iya. Kamu sambil baca pertanyaan selanjutnya. Aku lagi baca kayak oke, ini udah sampai mana ya? Oke. Jadi apa namanya? Yang tadi Mbak praktekkan perihal kayak menyendiri bersama-sama, kita juga punya case yang mirip. Iya. Okay. Jadi kalau waktu itu waktu zaman kita masih dating, aku saat itu masih ekstrovert. Jadi kayak mau ketemu sama orang itu gue ngecas. Nah dia introvert, which is lebih suka alone time. Jadi awalnya tuh kita juga cukup struggling tuh Mbak. Kalau Mbak maksudnya sama-sama lebih suka di rumah bareng-bareng. Kalau aku tuh dulu hingar-bingar apa segala macam gitu. Karena
I think it's just because I didn't know that I have a choice dan gue ternyata suka juga gitu untuk having a downtime. Nah waktu lagi bucin-bucinnya nih Mbak gitu ya, ceritanya kita bener-bener bareng-bareng banget, semingguan 2 mingguan bareng-bareng. Suatu hari dia tiba-tiba ngilang dari chat, gitu. Terus gue kayak oke, dia kenapa ya? Aku chat nggak dibales. Kayaknya aku waktu itu nggak telepon deh, karena waktu itu dia emang udah ngajakin pacaran, tapi aku kayak aneh banget dia minta gue pacaran, tapi dia ngilang. Oke, ya udah deh. Kalau anak sekarang bilangnya love bombing nih, awal-awal tiba-tiba ghosting. Iya, tiba-tiba ghosting. Iya, nah terus Tapi gue red flag juga dulu ya. Dulu ya, memang. But we work on it, right? We work on it gitu. Nah, terus di situ aku ngeliat gini kan kayak oke, nih orang aneh banget nih gitu. Terus aku cuma berpikir gini, ya udah, I'm sure there's something wrong. I'm sure there's something wrong. Gue nggak tahu apa. Ya udah deh, aku diemin aja gitu. Aku nggak nyamperin dia, aku nggak apa, aku diemin aja gitu. Jalan 3 hari, baru terus kemudian dia tiba-tiba menyambut lagi lah. Yuk kita ketemu yuk dan segala macam. Seakan-akan there's something happen. And I was like, no, this is not acceptable gitu. Lu udah ngilang dari gue, terus lu tiba-tiba kayak datang like nothing's happen. Emang kenapa sih gitu? Rupanya ya dia alhamdulillah jujur, dia bilang gue ternyata overwhelmed banget gitu. Harus oke, gue suka sama lo, tapi kita kalau misalnya ketemu banyak orang dan segala macam, gue juga capek gitu. Gue butuh my alone time. Terus gue bilang gini, why do you think I cannot handle your alone time? Gitu. Aku bilang sama dia, if you respect me as your partner, lo seharusnya bilang sama gue bahwa I need my space and time and I can give you that gitu. Ngapain gue tahan-tahan gitu. I mean, I'm an adult as well, dan aku juga mungkin akan butuh waktu seperti itu. So if you keep doing this relationship wouldn't work out gitu. Kayak kita harus cari solusi. Nah, akhirnya waktu itu kita bikin strategi Mbak. Strateginya adalah kita punya keyword namanya sejenak dan mari. Siapapun yang butuh me time or alone time, tapi bingung cara ngomongnya, cukup bilang sejenak. Just one keyword. Sampai sekarang pun kita masih bisa gitu. Jadi even misalnya kayak kita lagi ngapain terus lagi overwhelmed something, sejenak. Ya udah, once itu ada kata-kata sejenak, the other partner have to respect it, dan udah. Jadi kayak kasih space, kasih time, sampai the other person itu tadi yang minta waktu sejenak, dia ngomong mari. Dia yang responsible untuk bilang bahwa oke, I'm ready to reconnect gitu. Nah, terus di momen mari itu ya udah biasanya akan nanya gitu. Biasanya awal-awal dia sih yang banyak pakai. Terus aku bilang, oke, what's wrong with you gitu kan? Iya, gue begini, gue begitu. Oke, what's happened gitu. Dan mungkin aku realize-nya there's some emotions di dalam dia yang dia nggak bisa handle it, sampai mungkin dia butuh me time gitu kan. Nah, turns out kan kita udah 6 tahun bareng ya. Akhirnya aku udah mau 7, aku udah mulai bisa membantu dia untuk memproses emosinya. Jadi those sejenak dan mari itu sudah less frequent gitu. Tapi at least kita selalu tahu bahwa we always have the tools. Ketika misalnya memang gue mau sendiri, gue nggak mau ada lu, gue pengen ini in a good way ya, bukan berantem gitu. Kayak I just like there's nothing wrong with you, I just need my own time. Kita pakai sejenak dan mari itu. Gitu. Itu kunci sih, karena komunikasi, kalau aku boleh recap, komunikasi itu penting banget. Kadang-kadang kan kita nggak bisa mengkomunikasikan, aku lagi ngerasain apa sih, kenapa aku marah, keluarnya jadi salah, terus nanti yang nangkep jadinya komunikasi baliknya salah, berantem deh gitu kan. Iya, itu kayak satu tools untuk cowok-cowok yang perlu waktu untuk memproses experience. Kadang-kadang misalnya di kantor lagi intens banget, terus pulang ke rumah ditanyain gimana gitu kayak terus kamu nggak mau ngomong, kamu gitu. Nah sebenarnya cowok kan butuh mungkin cara dia ngeproses emotion, feeling tuh butuh waktu, jadi kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini karena udah sering dilatih, akhirnya udah sering dikasih space untuk mencerna, akhirnya jadi terbiasa nyernanya lebih cepat gitu. Akhirnya malah jadi development di sisi emotional intelligence kayak gitu. Pak, ada pertanyaan apa lagi? Oh iya. Satu lagi. Seru banget. Satu lagi. Buat para independent woman or business woman yang alhamdulillah karirnya bagus gitu ya. Teman-temanku banyak tuh yang umur 30-an juga udah bagus karirnya. Terus hopefully my friend around there yang di luar sana juga tetap ya, kadang-kadang gini, cewek tuh langsung ngiranya kalau gue nikah atau berpasangan tuh langsung ngorbanin karir gitu kan.
Padahal enggak kan, dirimu juga bisa kayak gitu sambil ini. Nah, ada satu yang mungkin challenge buat cewek-cewek yang alpha nih ceritanya ya, alpha woman untuk being vulnerable. Ya. Gitu. Nah, itu ada tips and trick gak buat alpha woman yang memang strong banget nih, kadang-kadang jadi lupa sama vulnerability-nya dia nih. Gimana sih caranya, Mbak? Oke. Itu sebenarnya aku alamin waktu aku sama pacarku yang sekarang baru deket gitu kan, menuju ke serius. Aku tuh banyak banget bertanya di dalam gitu. Waduh gitu. Banyak waduhnya. Seneng tapi waduh gitu. Kenapa? Seneng tapi waduh. Karena tadinya sebelum aku punya pacar yang serius, all decisions hidup, semua keputusan hidup aku sendiri yang mikir, aku sendiri yang memutuskan. Which is for me it's freedom. Nggak harus ngomong sama orang, nggak harus ngasih tau orang, nggak harus minta pendapat. Freedom. Now, tiba-tiba aku harus kayak, gue harus diskusi ya. Apa yang harus gue diskusikan, apa yang nggak harus diskusikan. Banyak, soal duit, soal tinggal di mana, soal kayak banyak gitu kan. Atau kayak bekerjanya mau di mana gitu kan. Yang tadinya it's all me, tiba-tiba sekarang, sekarang jadi we. Just because sekarang aku bersama seseorang yang kita agree untuk saling berbagi hidup gitu kan. Itu nggak gampang banget gitu. Apalagi untuk alpha female. Di awal aku sempat kayak, oh my god, am I ready to... Aku ada loh mikir, am I ready to actually lose my freedom? On a lot of things, bukan cuman freedom sendirian, karena freedom of decision making kan sebenarnya. Freedom of decision making gitu, freedom as simple as kalau belanja pakai duit sendiri ya terserah gitu. Cuman kan once you're sama-sama, there's a lot of things yang kadang kita harus diskusikan. Yes. Nah itu aja harus tahu apa yang you actually have your own decision making yang nggak perlu, nggak semuanya, sampai menikah pun ada yang nggak semuanya kok gitu kan. Tapi menurutku, especially kalau ini kita ngomongin untuk alpha female yang tadinya sudah sangat menikmati that gitu ya. At the end of the day, memang harus tahu bahwa when you are ready to a serious relationship, mau itu apalagi ke jenjang pernikahan, there are certain things yang harus memang di-compromise. But that is what relationship is. Relationship is about compromising juga kan. Orangnya gimana, kita gimana. Dan buat aku itu jadi belajar. Jadi kalau kitanya belum mau. Waktu itu aku soalnya ini lucu sih. Sempet nih sebelum mau ketemu pacar yang sekarang. Karena aku udah tinggal di Bali gitu ya. Sekarang aku ubud gitu ngomong sama seseorang yang gifted gitu kan. Terus aku sempet tuh konsultasi gitu kan, kayak kenapa sih, why sampai sekarang susah banget ketemu the one gitu kan. Susah banget ketemu orang yang emang kayaknya pas gitu. Salah mulu, bukan gak ketemu tapi salah mulu. Why? I just wanna have someone gitu kan. Terus jawabannya dia menohok aku sekali. Dia bilang gitu, aku tuh sampai namanya gini, apakah ada karma di masa lalu? Apakah ada karma orang tuaku gitu kan? Apa my past life? Sampai kayak gitu nanyanya. Desperate question itu sebenarnya. Desperate question. Dan dia someone yang, I mean, to her own ini sebenarnya bisa menjawab kalau memang there is. Dia bilang gini, gak ada. It's nothing to do with karma, nothing to do with your parents, nothing to do with lalala. It's you. So kayak, what do you mean? Kamunya nggak mau. Dia gitu. What do you mean nggak mau? Kamu belum mau melepaskan sesuatu yang mau kamu lepaskan. Coba aja ngobrol sama diri sendiri. Dia ngomong gitu. Aku rasanya kayak ditampar bolak-balik 10 kali. Pulang dari situ, aku beneran kayak mikir, oh ya, apa gitu. Terus aku mikir, emang bener kok aku pengen punya seseorang gitu, pengen. Terus mikir, tapi iya ya, tinggal sama seseorang. Ada orang di sebelah gue. Di rumah harus ada selalu orang. Tiba-tiba aku ngap sendiri. So it is me yang memang ternyata di dalamnya tuh enggak my alpha leadership male in the kantor. Itu tuh ternyata kebawa ke dalam yang kayak gitu. The moment someone ingetin aku, it took me untuk akhirnya beneran bilang, mau kok, I'm ready untuk let go. I'm ready untuk compromising a little bit of my freedom, healthy, tapi yang healthy,
to actually have someone yang emang pas. Nggak lama aku ketemu sama pacarku gitu yang sekarang. Menurutku itu. Jadi kan kita ngomongin alpha females. Karena nggak gampang. Kita yang udah biasa di situasi kantor tuh kan pretty much kayak rumah kedua ya. Iya. Ya nggak sih? Kita melek tuh lebih banyak di pekerjaan daripada di rumah. When you're a leader, you have the authority untuk decide things, untuk say your mind gitu kan. And then suddenly you have to let go some things. Kadang-kadang kita lupa kitanya yang nggak mau gitu. So I think and ask kuncinya untuk mbak-mbak di umur 30-nya atau yang rasanya kayak mungkin ngobrol aja dulu sama diri sendiri. Do you wanna let go? And how far do you wanna let go? Dan beneran mau apa enggak? Karena kayaknya itu sebenarnya ngeblok. Karena mungkin experience di kantor tuh ngedistorsi experience di dalam diri juga gitu. Kadang kita mesti ganti baju atau tukar topi di saat jadi di kantor, saat pulang ke kantor ya beda lagi gitu kan. Dan POV-nya mungkin kalau aku boleh tambahin sedikit itu mungkin kalau orang ngedengar keyword compromise or apa kayak dia tetap banget nggak mau let go gitu. Sharing. Iya. Lebih ke sharing sih. Sharing. Iya kan? Misalnya lo punya duit bisa ke Nepal, enakan sendiri apa berdua? Misalnya kayak gitu. Kalau berdua kayak kan seru gitu kan. Kalau menurut lo kayak gua nggak mau sharing, berarti ya that's yang what you wish, emang lo mau sendiri gitu. Tapi kalau udah ada rasa kayak gua mau sharing something deh, apa yang gua rasain nih, kebahagiaan kerja keras gue gitu kan, terus akhirnya gue bisa let's say jalan-jalan atau apa, atau experience life mau sharing bareng, nah itu mungkin ada harapan tuh untuk bisa vulnerable. Dan kadang-kadang kita buntu loh. Jadi aku tuh ada momen dimana aku sampai ngobrol sama temanku yang udah menikah gitu ya, and she's in her 40s juga gitu. Aku nanya gini, why did you get married? Aku gitu kayak, kok lo mau sih tinggal sama orang? Maksudnya ada orang di rumah lo, you sleep with someone else in the bed gitu kayak. Aku ngap gitu ngebayanginnya kayak I don't think I can do that gitu kan. Aku tuh kayak gitu, kok lo mau, why gitu kan. Karena menurutku di mataku dia juga a very strong independent woman, very alpha, tapi punya suami yang loving banget dan dia juga loving banget gitu. Jadi aku di rumah langsung jadi gitu. Enggak juga. Tapi they just have, jadi aku ngeliatnya dia tetap bisa menjadi dirinya sendiri in a loving way. Dia nggak tiba-tiba jadi orang yang berbeda gitu. So aku kayak, kalau dulu mau kawin kenapa sih gitu kan. Terus dia bilang, it's nice to actually have someone yang take care of you and love you and just casually ask, are you okay? So obvious. Oh iya. Ya itu kan jawaban simple dan sangat casual dan sangat obvious banget kan. Tapi kadang-kadang ya terlupakan sih gitu. Ya karena mungkin udah fokusnya kan di karir, terus ya tadi ketika ngomongin engap kan berarti there's a signal dari dalam yang sebenarnya ada penolakan. Penolakan itu yang kalau di kasus aku ternyata itu. Jadi setelah sekian lama aku kayak berpikir mungkin aku dulu karma kenapa lah, my past life lah, apalah gitu kan. Enggak, ternyata dalamku yang waktu itu belum mau. Kepalaku mau banget, kepalaku bilang aku siap, kepalaku ayo kita dating, ayo kita berusaha ini. Tapi ternyata dalamku yang waktu itu belum mau. Jadi belum align ya. Belum. Sama hatinya. Iya. Sama hatinya. Ini ada signature question di podcast kita kalau lagi ngomongin relationship, karena banyak orang yang lupa there is price to pay to get a relationship that you want. Jadi pertanyaannya adalah apa sih yang rela Mbak sacrifice untuk get the relationship what you want? Karena orang banyak kayak maunya dapat relationship yang ABCDFG, orang yang ABCDFG tapi nggak mau price, nggak mau bayar. Bayar ini bukan uang doang ya, attention, energi, waktu, apapun itu. Kalau di kasus aku, my freedom. Jadi my ultimate complete freedom on taking care, arranging and using my own money,
my own time, bangun pagi gue mau bangun jam berapa, gue maunya tidur dengan horden yang kebuka, atau pagi-pagi maunya bangun pagi karena mau meditasi apa segala macam. But then the minute you have someone, apalagi kalau then you know you live together atau get married, that will need to be tweaked a little bit. Enggak. Ya kan, even though misalnya sama-sama suka bangun pagi, tetap aja jadi ada 2 orang sekarang. Yang tadinya bangun pagi nggak harus ngomong, jadi harus ngomong gitu kan. In my case I was preparing is my freedom, dan itu aku ngomong dari awal, aku bilang. Jadi dari awal aku udah sadar, aku tahu mungkin karena proses ya. Jadi aku tahu what I'm so afraid to let go is my freedom, which I enjoy so much, dan udah pasti itu aku butuh. Dari awal aku bilang I just love my freedom. Aku bilang gitu, dan sampai sekarang aku tidak pernah merasa itu di-violate sama dia. Turns out apa yang di-sacrificing saat itu rupanya enggak. Rupanya enggak. Malah tumbuh buah yang baru. Ya kan, yang bibitnya Bener. ditanam malah jadi pohon dan buah yang lebih manis kan. Betul. Enggak. Malah kadang dia ngingetin, you don't want your own time, you know. Itu dia yang lagi butuh on time sih Mbak kayaknya. Enggak persuade sana gitu. Terus tapi bener, jadi dia sweet banget sih, di rumahnya tuh balai itu sama kamar sebelah, that's my sanctuary time. Kalau aku di situ dia nggak akan ganggu. Nice. Dan sama sekali nggak apa-apa gitu, misalnya tiba-tiba aku bilang aku di sebelah ya mau baca buku, oke, gitu. Ya udah, ntar dia enjoying his own time ngapain gitu. Itu juga one tools for me to feel I still have my freedom. Jadi aku that's sejenak versi Mbak Pungki. Betul, sejenak versi aku. The gitu. space-nya ya, Space-nya, sanctuary-nya. sanctuary-nya tadi. Gitu. Yap. Iya. Kita juga bisa arrange nanti sanctuary kita. Gue di dapur ya. Atau di keset depan gue. Ya kan lo di depan, di taman. Oh, di taman ya, benar. Dan it's key to not feel offended. Iya. Jadi maksudnya ketika aku bilang aku mau di situ ya, gitu, aku mau baca buku, dia sama sekali tidak pernah merasa kayak what's wrong with me, kenapa kamu tiba-tiba mau gini, enggak. Which emang gak ada yang salah, emang aku pengen sendiri aja, gitu. Ya. Kalau aku biasanya my me time tuh aku suka pakai buat journaling Mbak. Jadi sometimes pun journaling juga ngomongin dia gitu. And banyak lah curhatan yang baik dan juga yang nyebelin gitu kan tentang dia. Tapi kalau aku suka bilang, aku mau journaling dulu ya. Dia selalu bilang kayak, oke, nggak apa-apa gitu. Meskipun nanti tuh journalingnya tentang dia, tapi dia nggak pernah kayak in the beginning tuh langsung nanya gitu loh. Okay. Meskipun kayak mungkin tadinya Yang ada kamu nawarin mau baca gak? Ya udah kalau lo mau baca. atau kalau nggak misalnya terakhir gitu, kenapa tadi kamu kelihatan tense atau apa gitu. Nah, journaling itu sebenarnya ngebantu aku karena I'm a feeling person. Jadi aku tahu bahwa my thinking tuh kadang-kadang suka nggak align atau I don't know what actually I'm thinking. Okay. Jadi journaling tuh ngebantu aku untuk mengalainkan antara pikiran sama perasaan aku gitu. Jadi I'm feeling this karena sebenarnya apa sih gitu kan, what is his action or his words yang mungkin aku nggak cocok dan segala macam. Jadi pas aku ngomong sama dia tuh nggak offending dia lah gitu. Nah baru biasanya setelahnya gitu, emang kenapa tadi? Oh ya, jadi lebih enak sih kayak oh iya tadi aku ngerasa gini, aku ngerasa gitu. Oh gitu, ya udah gitu. Jadi malah my me time itu membantu aku untuk bisa berkoneksi sama dia lebih efektif dan efisien sih mungkin. Kalau pakai bahasa bisnisnya ya. Tapi at the same time juga kayak dianya juga dapetin benefit karena akhirnya ya nggak. Gue refresh, bini gue fresh lagi gitu. Oke, Mbak, satu pertanyaan lagi terakhir buat closing. Kita ada satu pertanyaan gini. Kalau nanti Mbak bisa reinkarnasi dan harus membawa satu kualitas aja yang dari diri yang sekarang gitu ya. Kualitas apa sih yang mau Mbak bawa ke kehidupan yang berikutnya? Kualitas diri. Contoh kualitas apa sih? Misalnya kayak gue orangnya resilience banget, gue orangnya courageous gitu. Or values juga boleh, or action. Terus langsung menerawang jadi modal, jadi kayak modal yang kita punya kan diri kita sendiri kan gitu. Terus tiba-tiba kita reinkarnasi, terus lu boleh bawa satu yang kemarin gitu.
aku ngasih contoh deh. Aku courage. Oke. Aku kadang-kadang nggak tahu malu, tapi maksudnya kayak untuk ngobrol sekali dengan dirimu kan aku santai aja kan. Iya. Bapaknya jenderal polisi, aku juga santai aja gitu kan. Emang agak gila, tapi itu yang works di hidup aku. Aku bisa pakai tools courage itu buat navigate hidup aku dengan baik gitu. Mungkin aku nggak tahu bahasa yang tepat apa ya. Maksudnya itu kalau keywordnya itu apa gitu. Tapi intinya mungkin kayak the quality of me always ngeliat ke dalam. Reflektif. Mungkin bukan reflektif, Self-aware. tapi lebih kayak Authentic. kayak it's not so much about authentic karena lebih ke mungkin gini. Hidup itu menurut aku adalah kita belajar itu. Jadi it's nothing to do with gini. Aku nggak tahu bahasanya apa, nggak gimana. Cuman intinya adalah kenapa aku tertarik mengenai all of religions, spirituality, tentang orang tuh gimana sih, neuroscience, apa segala macam itu sebenarnya intinya satu. Because I'm very very interested and I'm very very appreciate kita tuh di dalam kayak apa gitu, dan itu yang membuat aku makanya bisa jadi sekarang. So I don't know what's that values atau what's that quality, tapi the thinking of you actually have your freedom within you. Ya. Itu. Ya, mungkin Speak by itself sih. Iya. Iya. Mungkin self awareness or bigger than that. Mungkin. Karena Even curiosity juga ada di situ, Iya. lifelong learning juga ada. Iya. Jadinya maksudnya adventurous juga. Turunannya banyak gitu. Iya. Karena itu bisa jadi adventurous, bisa jadi nekat. Ayo, menurut kalian apa keywordnya quality ini? Kasih tahu aku kalau udah tahu keyword apa. Alright, silakan ditutup. Oke, thank you Mbak Pungki udah Sama-sama, sharing terima ceritanya. Pasti aku yakin banyak banget yang relate ke sini dan mungkin dapetin inspirasi juga. Jadi yang muda-muda jangan mudah menyerah, dan jangan langsung cut Aduh, ya jangan kan. dinikmati. Maksudku gini, dinikmati senangnya dan sedihnya. Yes, setuju. Dinikmati. Karena kalau cuma senang-senangnya doang, nggak bisa ngambil pembelajarannya kan, ya sayang juga ya. Oke. Nah Mbak, this is the time kalau misalnya if you're currently working on some projects atau Campaign. misalnya ada campaign yang mau dipromosiin, oke. either Shoot it's Oke. either it's like personal or even business, Oke. whatever. Aku sekarang lagi aside of my karir di kantor ya, aku sekarang lagi build my own bisnis juga in coaching sebenarnya, tapi judulnya lebih ke executive mindful leadership coaching. Executive mindful leadership. Betul. Jadi untuk particularly untuk mungkin mereka yang in a leadership position and actually need some kind of coaching in terms of gimana sih to be a leader but at the same time you do not lose yourself. Jadi yang aku go through itu biasanya 3 pilar. Pilar pertama lebih ke dalam dulu, as yang tadi aku ngomongin gitu kan, kayak is there something di dalam yang sebenarnya that's actually the core problem. Contoh, leader yang biasanya marah-marah terus nyalain orang, itu sebenarnya dirinya sering disalahin atau dia merasa guilty or something. Itu terus udah gitu eksplorasi and then how do you actually do atau apply your own authentic leadership based on yourself. So Gimana kalau mereka dapetin informasi itu untuk ngulik-ngulik that Mungkin kind of program? for now karena website-nya masih lagi di build, which is juga udah bisa dilihat-lihat karena udah on trial, www.paulinapurnamawati.com atau simple as Instagram aku juga ada @paulinapungki. Yes. Oke, catat. Catat. Kasih bos lo, Cia. Bener. Kalau ada bos yang nyebelin, hayu. Iya, gitu bawa ke saya. Ini keren deh, inspiring banget ya kan. Padahal sebenarnya ada agenda di baliknya. Oke, berikutnya selain tadi Mbak Pungki udah sharing tentang apa campaignnya sekarang, kamu mau ada yang di-campaign-kan? Oh ya, dalam waktu dekat. Sebenarnya udah open beta ranum.co.id. Mbak Pungki ini sama keyword ranum gak sih?
Ranum, iya buah. Buah ranum. kan, buah yang lagi matang Yang sudah manis-manis. matang-matang, Jadi ya. ranum itu bisa dibilang single inkubator. Widih. Iya kan, buat para lajang-lajang yang ingin mau mematangkan diri, terus nanti mungkin mematangkan diri, mematangkan diri di ranum gitu kan. Milestone-nya akan kedepannya akan banyak, tapi saat ini kita baru buka kayak semacam personality test MBTI gitu, namanya Ranum Monster. Buat experience Ranum dulu. Kedepannya nanti akan ada Ranum Kompas, mungkin akan ada speed dating event, bukan speed dating, slow dating event, something like that. Pokoknya intinya Ranum ini tempat untuk para lajang matang bersama dan cinlok gitu. Jadi berkembang. Kalau anak sekarang kan udah jarang tetanggaan, Mbak. Nah, ini tetanggaannya di sini. Tetanggaannya di Ranum. Tetanggaannya di Ranum. Jadi cek www.ranum.co.id webnya dan @ranum.co.id di Instagram. Yes, oke. Ini bagian bisnis soalnya. Saya bagian pam-pam cuap. Oke, so kita mau ngingetin lagi buat teman-teman yang udah nontonin ini karena seru banget. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar key takeaways-nya, highlight-nya, insight-nya, sehingga nanti kita bisa memilih satu orang secara subjektif suka-suka kita, siapapun yang nggak boleh protes. Siapapun yang menurut kita jawabannya paling interesting gitu, paling niat, paling menyeresapi ya gitulah. Nanti akan kita kirimkan satu buku The Art of War by Sun Tzu, which is nanti mungkin episode berikutnya kita bahas bagaimana itu mengaplikasikan Art of War dalam hidup kita sendiri. Oke. So I think itu dulu dari kita. Maka aku Anes dan Yeser pamit. Kita dari Sapio Pato, Mbak Pungki sekali lagi thank you so much. Oke, kita pamit dulu. Bye-bye.